Aspal hitam di sepanjang lintas provinsi ini tampak seperti lidah raksasa yang perlahan menelan mobil SUV tua milik Aris ke dalam kerongkongan kegelapan. Di sisi kiri dan kanan jalan, hutan jati yang meranggas berdiri tegak seperti barisan prajurit mati. Dahan-dahannya yang tanpa daun meliuk-liuk tertiup angin malam, menciptakan siluet jemari kurus yang seolah-olah berusaha menggapai atap mobilnya. Tidak ada lampu jalan. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah sorot lampu depan yang mulai meredup kekuningan, berjuang membelah kabut tipis yang merayap rendah di atas permukaan jalan. Aris mencengkram kemudi dengan jemari yang begitu kaku hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam kabin, udara terasa basi dan stagnan. Namun, ada satu sensasi yang mulai menguasai segalanya. Dingin yang menusuk tulang. Suhu di dalam mobil turun drastis secara tidak wajar, seolah-olah logam mobil itu telah berubah menjadi balok es yang menyedot seluruh panas dari tubuhnya. Meski Aris telah mematikan sistem pendingin udara sejak 1 jam yang lalu, setiap napas yang ia embuskan kini berubah menjadi uap putih pekat yang menggantung di udara, seperti hantu-hantu kecil yang keluar dari paru-parunya. Dingin itu tidak hanya menyentuh kulitnya, tetapi seolah merangkak masuk ke dalam pori-pori, membekukan sumsum tulang belakangnya, dan membuat detak jantungnya melambat dalam ritme yang menyakitkan. Di tengah kondisi itu, Aris mulai merasakan fenomena yang jauh lebih mengerikan. Keheningan yang memekakkan telinga. Kesunyian di dalam mobil itu bukan sekedar ketiadaan suara, melainkan sebuah beban fisik yang menekan gendang telinganya hingga berdenging tajam. Suara mesin mobil yang seharusnya menderu garang seolah-olah diredam oleh lapisan beludru yang tak terlihat. Keheningan itu begitu padat, begitu absolut, hingga Aris bisa mendengar suara aliran darahnya sendiri yang berdesir di dalam kepala dan gesekan pelan kelopak matanya setiap kali ia berkedip. Setiap suara kecil, gesekan jaket denimnya pada jok kulit atau bunyi klik dari jam digital terdengar seperti ledakan di tengah ruang hampa yang menyiksa itu. Ia melirik jam digital di dashboard. Angka 0300 berkedip-kedip dengan warna merah darah yang redup. Waktu seolah-olah membeku. Sudah terasa seperti berjam-jam ia melewati tikungan yang sama, namun angka itu tidak juga berubah. Aris mencoba memecahkan keheningan yang menyesakkan itu dengan menyalakan radio. Namun, tidak ada frekuensi yang tertangkap. Yang keluar hanyalah suara statis, white noise yang kasar dan berderak, yang di tengah-tengah keheningan itu terdengar seperti suara ribuan serangga yang merayap di balik dinding pintu mobilnya. Di sela-sela derau frekuensi yang kacau itu, Aris sempat mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Sebuah tawa pendek, hanya sangat halus, yang tersembunyi di balik suara statis. Suara itu begitu jernih di tengah kekosongan, seolah-olah sumbernya berada tepat di samping telinganya. Dengan sentakan kasar yang penuh kepanikan, ia mematikan radio itu. Mobil kembali tenggelam dalam keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Sebuah kesunyian yang seolah-olah memiliki nyawa dan sedang mengawasinya dengan penuh rasa lapar dari sudut-sudut kabin yang gelap. Aris menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Ia terus menatap lurus ke depan, takut jika ia mengalihkan pandangan sedikit saja, ia akan menyadari bahwa ia tidak benar-benar sendirian di dalam kotak besi yang membeku ini. Di tengah keheningan yang memekakkan itu, sebuah kilatan cahaya tiba-tiba menghantam spion tengah, memecah kegelapan kabin dengan brutal. Sebuah kendaraan di belakang tampaknya baru saja menyalakan lampu jauh, menciptakan refleksi perak yang tajam dan menyilaukan mata Aris yang sudah perih. Ia mengerang, mengangkat tangan kirinya untuk menggapai tuas kecil di bawah cermin guna meredupkan pantulan yang menyiksa itu. Namun, tepat saat jemarinya menyentuh kaca yang terasa sedingin es, cahaya di belakangnya lenyap secara mendadak, seolah-olah kendaraan itu baru saja terjun ke dalam jurang atau menguap di telan kabut hitam. Pandangan Aris tidak segera kembali ke jalanan.
matanya tertuju pada apa yang tertinggal di dalam kotak spion tengah tersebut. Di sana, di tengah remang kursi belakang yang seharusnya kosong, ia melihat sebuah siluet. Bukan sekadar bayangan pohon yang melintas, melainkan bentuk fisik yang nyata. Seorang anak laki-laki duduk diam di tengah jok kulit, kepalanya tertunduk dalam, menyembunyikan wajahnya di balik bayang-bayang rambut yang lepek. Darah Aris seolah berhenti mengalir. Dingin yang menusuk tulang kini terasa berpusat tepat di belakang lehernya, seperti ada tangan tak kasat mata yang menempelkan bongkahan es ke sumsum tulang belakangnya. Jantungnya berdentum sekali, sangat keras, hingga ia bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. Dengan gerakan refleks yang penuh kepanikan, Aris memutar tubuhnya, nyaris mematahkan lehernya sendiri untuk memastikan apa yang ia lihat. Kursi itu kosong. Tidak ada siapapun, hanya ada jaket denim tua miliknya yang tergeletak lemas di atas jok mobil dengan lengan yang menjuntai jatuh ke lantai mobil seolah-olah baru saja dilepaskan dari tubuh seseorang. Aris menginjak rem perlahan hingga ban mobil mengerik di atas kerikil bahu jalan. Ia terengah-engah, uap napasnya keluar semakin pekat, menutupi kaca depan yang mulai mengembun dari dalam. "Kau hanya lelah, Aris. Otakmu sedang memproyeksikan rasa takutmu," bisiknya pada kabin yang sunyi. Namun keheningan yang memekakkan telinga itu kini seolah mentertawakannya. Di tengah kesunyian itu, ia mulai mendengar suara detak yang sangat pelan dari arah belakang. Suara kecil yang terdengar seperti kuku lembut yang mengetuk-ngetuk kaca jendela. Tik, tik, tik. Aris menyeka keringat dingin di dahinya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara kerikil atau dahan pohon yang tertiup angin. Namun saat ia kembali menghadap ke depan dan secara tidak sengaja matanya melirik spion tengah sekali lagi, sosok itu masih di sana. Kali ini, anak itu tidak lagi menunduk. Ia sedikit memiringkan kepalanya, menatap lurus ke arah cermin, tepat ke arah mata Aris. Aris membeku. Ia merasa seolah-olah seluruh oksigen di dalam mobil itu baru saja disedot habis, meninggalkannya dalam ruang hampa yang beku dan mematikan. Ia ingin lari, namun kakinya terasa seberat timah, terpaku pada lantai mobil yang kini terasa seperti lantai bawah tanah yang lembab. Aris memaksakan kakinya yang gemetar untuk menginjak pedal gas. Mobil itu meluncur kembali, membelah kabut yang kini semakin tebal seolah-olah dunia di luar kaca mobil telah dihapus dari realitas. Namun, ia tidak lagi berani memandang lurus ke depan. Perhatiannya terbagi, terpecah oleh tarikan magnetis dari spion tengah yang kini menjadi jendela menuju neraka pribadinya. Di dalam cermin itu, sosok anak kecil tersebut tidak lagi diam. Setiap kali mobil melewati bayangan pepohonan, detail anak itu muncul semakin tajam, seolah-olah kegelapan di luar memberikan nutrisi bagi manifestasinya. Anak itu mengenakan kaos garis-garis merah dan putih yang warnanya telah memudar menjadi coklat keruh, warna tanah makam yang basah. Di tangannya, ia memegang sebuah mainan mobil-mobilan kayu kecil yang rodanya sudah copot satu. Aris mengenali benda itu. Itu adalah mainan terakhir yang ia belikan, mainan yang seharusnya sudah hancur berkeping-keping bersama tulang belulang di dalam peti mati setahun yang lalu. Keheningan yang memekakkan telinga itu kini mulai diinvasi oleh suara-suara mekanis yang halus namun nyata. Kriet, kriet, srek. Suara putaran roda kayu yang dipaksa berputar di atas permukaan jok kulit yang kasar terdengar begitu dekat di telinga kiri Aris. Ia mencoba mengeraskan volume radio, namun yang terdengar hanyalah jeritan statis yang lebih menyakitkan, seolah frekuensi itu sedang menangkap rintihan dari dimensi lain. Aris mencengkeram kemudi hingga kuku-kukunya hampir menembus kulit pembungkus setir, sementara dingin yang menusuk tulang mulai bermigrasi dari kakinya menuju ulu hati, membuatnya merasa mual dan sesak. Tiba-tiba, Aris merasakan sensasi yang membuat jiwanya nyaris terlepas dari raga. Di tengah kabin yang membeku itu, ia merasakan hembusan nafas di tengkuknya.
Itu bukan hembusan angin dari celah jendela, melainkan nafas yang lambat, beraturan, dan berbau logam karat bercampur tanah lembab. Dinginnya napas itu begitu ekstrim hingga bulu kuduk di leher Aris berdiri tegak, menciptakan rasa perih seperti disayat silet es. Lewat spion tengah, ia melihat anak itu perlahan-lahan mendongakkan wajahnya. Kulitnya pucat transparan dengan urat-urat kebiruan yang menjalar di sekitar matanya yang besar dan gelap, mata yang tidak memiliki pantulan cahaya sedikitpun. Bibirnya yang membiru mulai bergetar pelan membentuk sebuah kata tanpa suara yang bergema langsung di dalam sumsum tulang Aris. "Ayah, kenapa kita tidak berhenti?" Aris tersedak oleh udara dingin yang dihirupnya. Ia ingin berteriak, namun suaranya seolah dicuri oleh keheningan yang semakin padat di sekelilingnya. Ia merasa seolah-olah mobil ini bukan lagi kendaraan yang membawanya pulang, melainkan sebuah peti mati besi yang sedang bergerak menuju liang lahat yang tak berujung. Setiap kali ia mencoba melirik ke kursi belakang secara langsung, kursi itu tetap kosong secara visual, namun berat dari sesuatu yang duduk di sana membuat suspensi mobil terasa miring ke satu sisi, memberikan beban nyata yang meremukkan sisa-sisa logikanya. Rasa takut yang semula berupa getaran halus di ujung jari, kini meledak menjadi histeria murni yang menguasai seluruh saraf Aris. Ia tidak bisa lagi menahan beban dari tatapan yang menghujam punggungnya. Dengan sebuah jeritan yang pecah di tenggorokan, Aris menginjak pedal rem sekuat tenaga. Ban mobil memekik keras, menciptakan suara gesekan logam dan aspal yang mengerikan di tengah keheningan yang memekakkan telinga. Mobil itu terseret beberapa meter, menciptakan kepulan asap putih dari karet yang terbakar, sebelum akhirnya berhenti dengan guncangan hebat yang membuat tubuh Aris terlempar ke depan dan tertahan secara kasar oleh sabuk pengaman. "Cukup, pergi!" teriaknya. Suaranya parau dan bergetar hebat. Dengan tangan yang tidak lagi terkendali, ia menyambar ponselnya dari dashboard dan menyalakan lampu kilatnya. Cahaya putih yang tajam itu membelah kegelapan kabin seperti pedang. Aris memutar tubuhnya dengan kasar, mengarahkan cahaya itu langsung ke kursi belakang, mengharapkan atau mungkin merindukan kekosongan yang bisa dijelaskan secara logika. Kursi itu kosong. Hanya ada debu-debu halus yang menari di bawah sorotan lampu ponsel dan jaket denim yang masih tergeletak bisu. Namun saat Aris hendak mematikan lampunya dengan napas yang tersengal-sengal, ia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Di atas permukaan jok kulit yang hitam dan dingin, terdapat bekas catakan tangan kecil yang lembab. Air yang membentuk bekas tangan itu tidak bening, ia keruh dan kecoklatan, seolah-olah berasal dari genangan parit di pinggir jalan hutan ini. Saat Aris memperhatikan lebih dekat, cairan itu perlahan berubah warna, menggelap menjadi merah kehitaman yang kental. Darah yang segar, namun terasa sedingin es. Dingin yang menusuk tulang itu kini merangkak naik dari lantai mobil, membekukan pergelangan kaki Aris hingga ia merasa lumpuh. Ingatan yang selama setahun ini ia kunci di ruang tergelap dalam benaknya, kini menjebol pertahanan kewarasannya. Kilasan lampu truk yang silau, suara kaca pecah yang terdengar seperti 1000 kristal yang dihancurkan bersamaan, dan bau bensin yang bercampur dengan bau anyir darah. Disinilah lokasinya. Di kilometer ini, setahun yang lalu, ia membiarkan matanya terpejam hanya selama 3 detik. 3 detik yang menukar nyawa putranya dengan rasa bersalah yang abadi. Aris menyentuh bekas tangan lembab itu dengan ujung jarinya. Sensasinya begitu dingin hingga jarinya terasa terbakar. "Maafkan ayah," isaknya. Kepalanya terkulai di atas sandaran kursi. Air mata panas mengalir di pipinya. Namun anehnya air mata itu terasa membeku sebelum sempat menyentuh dagunya. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang dikejar oleh hantu luar. Ia sedang dikonsumsi oleh hantu yang ia ciptakan sendiri dari sisa-sisa logam ringsek dan penyesalan yang tak pernah menemui kata damai. Di luar, kabut semakin merapat ke kaca mobil, seolah ingin menyegel Aris di dalam ruang pengakuannya sendiri. Dengan sisa-sisa kesadaran yang terkoyak,
Aris mencoba menghidupkan kembali mesin mobilnya. Ia harus pergi dari titik terkutuk ini, dari aspal yang masih menyimpan memori tentang logam yang melengkung dan nyawa yang melayang. Ia memutar kunci kontak dengan sentakan kasar. Mesin itu mengerang lelah, terbatuk seperti paru-paru yang kemasukan air. Lalu, tiba-tiba, seluruh sistem kelistrikan mobil mati total. Lampu dashboard padam, lampu depan lenyap, dan ponsel di genggamannya mati mendadak, seolah energinya diisap habis oleh sesuatu yang lapar. Kegelapan yang menyergap kini terasa absolut. Dalam kegelapan itu, keheningan yang memekakan telinga mencapai titik kulminasi yang menyakitkan. Aris tidak bisa mendengar apapun kecuali detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang seperti drum perang di dalam rongga dadanya. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, ia merasakan tekanan udara di dalam kabin berubah. Kursi pengemudi yang ia duduki terasa miring ke belakang, seolah ada beban yang sangat berat sedang menekan sandaran kursinya. Aris memberanikan diri untuk melirik ke arah spion tengah yang kini hanya berupa kotak hitam kelam. Namun, entah bagaimana, ia bisa melihat di dalam kegelapan itu. Anak itu tidak lagi duduk di kursi belakang. Sosok mungil itu kini berdiri tegak di ruang sempit tepat di belakang bahu kanan Aris. Wajahnya yang pucat pasi kini berada hanya beberapa inci dari telinga Aris. Luka besar di dahinya yang setahun lalu menjadi saksi bisu benturan fatal kini terbuka lebar, mengeluarkan cairan gelap yang menetes perlahan. Dingin yang menusuk tulang itu kini berubah menjadi cengkeraman fisik. Aris merasakan jemari yang kecil, ramping dan sekeras es mulai melingkar di leher Aris. Di dalam pantulan spion yang entah bagaimana memancarkan cahaya abu-abu pucat, Aris melihat dirinya sendiri sedang dicekik. Jari-jari anak itu tenggelam ke dalam daging leher Aris, namun saat Aris mencoba meraba lehernya dengan tangannya sendiri, ia tidak menemukan apapun kecuali kulitnya yang dingin. Rasa sesak itu nyata. Oksigen seolah menghilang dari kabin, digantikan oleh aroma tanah makam dan besi karat yang menyesakan. "Ayah!" Suara itu bukan lagi bisikan, melainkan geraman yang bergema dari dasar jurang terdalam. Kenapa ayah membiarkan aku kedinginan sendiri? Mata anak itu, yang kini sepenuhnya hitam tanpa pupil, menatap langsung ke dalam jiwa Aris melalui cermin. Cengkeraman di lehernya semakin menguat, membuat pandangan Aris mulai berkunang-kunang. Ia mencoba membuka pintu mobil, namun tuasnya terasa membeku, terkunci oleh kekuatan yang melampaui logika manusia. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Aris melihat di spion bahwa anak itu kini tersenyum, sebuah tersenyuman yang mengerikan dan penuh kerinduan. Kabin mobil itu kini menyusut, merapat, berubah menjadi peti mati besi yang siap mengantarkan penumpangnya menuju perjalanan terakhir yang tak akan pernah mengenal kata kembali. Aris tidak lagi melawan, ia membiarkan kegelapan itu menariknya masuk ke dalam pelukan dingin sang penumpang kursi belakang. Fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang suram. Seolah matahari pun enggan menyinari sisa-sisa kengerian yang tertinggal di jalur lintas provinsi itu. Kabut pagi yang tebal mulai terangkat, menyingkap jejak-jejak ban yang terseret liar masuk ke dalam semak-semak lebat, menghancurkan pagar pembatas jalan yang tampak masih baru. Di dasar jurang yang dangkal namun curam, SUV tua milik Aris ditemukan dalam kondisi yang mengerikan, tertekuk di sekeliling pohon jati besar yang sama dengan lokasi kecelakaan setahun silam. Posisi mobil itu begitu presisi, seolah-olah sejarah sedang mengulang dirinya sendiri dengan ketepatan yang kejam. Tim SAR yang tiba di lokasi segera bekerja dengan gergaji mesin dan alat pemotong logam.
Namun, saat mereka berhasil membongkar pintu pengemudi yang ringsek, kebingungan melanda tim evakuasi. Kabin itu kosong. Sabuk pengaman masih terkunci di tempatnya, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Aris. Tidak ada bercak darah di kantung udara yang mengempis. Tidak ada jenazah yang terjepit di antara logam yang melengkung. Aris telah lenyap, seolah-olah ia menguap ke dalam udara dingin di detik benturan itu terjadi. Salah satu petugas muda yang merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan melangkah mendekati bangkai mobil itu untuk memeriksa bagian kursi belakang. Keadaan di dalam sana sangat sunyi, sebuah keheningan yang memekakkan telinga yang tampak tidak selaras dengan kebisingan alat berat di sekitarnya. Saat ia membungkuk, matanya secara tidak sengaja tertuju pada spion tengah yang retak 1000, namun masih tergantung kokoh di posisinya. Untuk beberapa detik yang membekukan darah, petugas itu melihat pantulan di dalam cermin tersebut. Di kursi belakang yang remang-remang, ia melihat Aris. Pria itu duduk di sana dengan wajah yang pucat pasi, namun tampak tenang dengan ekspresi penyesalan yang telah menguap. Di pangkuannya, seorang anak kecil dengan kaos garis-garis merah sedang memegang mainan mobil-mobilan kayu yang rodanya sudah lengkap kembali. Aris menatap petugas itu melalui cermin. Matanya yang sayu seolah menyampaikan sebuah pesan syukur yang bisu. Dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyambar lengan petugas itu saat ia mencoba menyentuh spion tersebut. Namun, begitu ujung jarinya menyentuh permukaan kaca yang retak, bayangan itu buyar. Spion itu terlepas dan jatuh ke lantai mobil yang berlumpur. Aris tidak pernah benar-benar pergi dari tempat itu. Ia hanya berpindah tempat duduk. Ia tidak lagi memegang kemudi nasibnya sendiri, melainkan telah menyerahkan diri untuk menjadi penumpang abadi di kursi belakang, terjebak dalam perjalanan sunyi yang tak akan pernah berakhir, menjaga putranya di dalam pelukan kegelapan yang kini terasa seperti rumah. Di atas tebing, aspal lintas provinsi tetap membisu, menunggu pengemudi berikutnya yang cukup berani atau cukup lelah untuk melirik ke spion tengah di jam 3 pagi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, jalur lintas provinsi di kilometer tersebut kembali tenang, namun tidak pernah benar-benar sama. Para pengemudi truk logistik yang melintas di sana seringkali saling memperingatkan melalui radio panggil agar tidak sekali-kali menyesuaikan spion tengah saat melintasi deretan pohon jati yang meranggas itu di jam-jam keramat. Puing-puing mobil Aris memang sudah diangkat dan dihancurkan di tempat pembuangan barang rongsokan. Namun dingin yang menusuk tulang seolah telah meresap ke dalam pori-pori aspal di sana. Terkadang, saat kabut turun terlalu rendah dan menutupi pandangan, para pelancong yang kelelahan akan merasa mobil mereka menjadi lebih berat secara tiba-tiba. Seolah ada beban tak kasat mata yang naik ke kursi belakang saat mobil melambat di tikungan jurang. Seorang petugas kebersihan jalan yang bertugas di area tersebut pernah menemukan sebuah mainan mobil-mobilan kayu kecil dengan satu roda yang lepas di pinggir pembatas jalan. Ia membuangnya ke semak-semak, namun keesokan harinya, mainan itu kembali berada di titik yang sama. Bersih, kering, seolah-olah baru saja diletakkan oleh tangan mungil yang penuh kasih sayang. Kini, Aris dan putranya bukan lagi sekadar kenangan atau laporan kepolisian yang tertutup debu. Mereka telah menjadi bagian dari keheningan yang memekakkan telinga di hutan itu. Mereka adalah pengingat abadi bagi siapa saja yang berkendara dengan beban di pundak dan kantuk di mata, bahwa di jalanan yang sunyi ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan ada penumpang yang tidak akan pernah turun sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di kursi belakang kegelapan, perjalanan itu terus berlanjut, selamanya menuju pagi yang tak akan pernah benar-benar datang.